Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Perkenalkan, nama saya Yunita Fatimah. Panggil saja saya Kak Yunita. Ada yang tahu nggak pembahasan kita hari ini apa? Jadi, pembahasan kita hari ini adalah mengenai teks prosedur. Temanya olahraga kesukaanku. Di sini kira-kira olahraga kesukaannya apa ya? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangannya? Oke. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kakak akan membahas tentang apa sih itu teks prosedur. Sebelum kita masuk ke materi, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif secara tepat. Dan yang ketiga, menulis teks prosedur tentang olahraga kesukaan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama, kita akan bahas itu teks prosedur. Apa sih teks prosedur? Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Tujuannya adalah agar pembaca bisa mengikuti dan melakukan sesuatu kegiatan dengan urutan yang benar. Contoh, kegiatan yang bisa dijelaskan melalui teks prosedur adalah memasak, merakit sesuatu, dan tentu saja ada olahraga. Contoh aktivitas pemanasan sebelum olahraga. Sebelum kita memulai olahraga, tubuh kita perlu pemanasan. Ini penting untuk menghindari cedera. Berikut contoh teks prosedur tentang pemanasan. Yang pertama, gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Kedua, setelah itu, regangkan tangan ke atas dan ke bawah. Dan terakhir, angkat kaki secara bergantian. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara perlahan dan berurutan, biasanya masing-masing selama 8 detik. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks prosedur. 1. Biasanya menggunakan kata urutan seperti pertama, kedua, setelah itu, terakhir. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Dan yang terakhir, keempat, mengandung kalimat larangan jika diperlukan. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Dalam teks prosedur, ada beberapa ciri kebahasaan yang penting, yaitu yang pertama, kata urutan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kata urutan itu ada seperti kata pertama, kedua, setelah itu, dan terakhir. Ini menunjukkan urutan kejadian. Yang kedua ada kata kerja imperatif atau perintah, seperti regakkan, gerakan, angkat, tarik. Ini adalah perintah untuk melakukan sesuatu, tindakan. Lalu yang ketiga ada kalimat larangan, seperti hindari, jangan, atau tidak boleh. Misalnya, jangan minum yang bersoda-soda setelah olahraga.
Semua ini membantu pembaca memahami langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan dengan jelas. Selanjutnya ada penjelasan mengenai kalimat imperatif. Apa sih kalimat imperatif itu? Pasti sudah tahu ya di awal. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Kalimat imperatif digunakan untuk memberi perintah, ajakan, atau larangan, atau petunjuk agar seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalimat ini sering digunakan dalam teks prosedur karena teks prosedur menjelaskan langkah-langkah atau instruksi yang harus diikuti atau dilakukan. Kesimpulannya, teks prosedur digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Ciri utamanya adalah kata urutan, kata perintah, dan kalimat larangan. Kita bisa membuat teks prosedur berdasarkan aktivitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti contohnya tadi, berolahraga, memasak, atau kegiatan lainnya. Dengan memahami struktur ini, kita bisa menyusun teks prosedur dengan jelas dan dapat mudah dipahami oleh orang. Mungkin itu saja penjelasan materi hari ini yang saya sampaikan. Mungkin kalian ada yang mau ditanyakan tentang teks prosedur. Jika tidak ada, kakak akan memberi tugas buat kalian. Buatlah teks prosedur tentang olahraga kesukaan. Dikumpulkan di pertemuan nanti. Semoga materi yang kakak sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang dan lebihnya mungkin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.